Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Raymond. Di sini saya dari mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Cyber Asia (Unsia) yang akan menjawab pertanyaan yang diperuntukkan untuk menjawab hasil pertanyaan dari UTS saya, di mana UTS ini mata kuliah dari komunikasi data, ya. Nah, di sini saya akan men-share terlebih dahulu share screen, ya. Baik, di sini saya sedang share screen kepada teman-teman, Bapak, dan di sini saya akan menunjukkan pertanyaan yang akan nanti saya jawab, di mana pengerjaan soal ini difungsikan untuk menjawab pertanyaan untuk UTS dari mata kuliah komunikasi data. Kemudian juga soalnya itu berhubungan pada simulator network, ya, di mana di sini saya menggunakan software simulasi network langsung secara gratis atau free license, dan saat ini saya menggunakan yang namanya Cisco Packet Tracer, ya, di mana yang sebelumnya saya bicara bahwa Cisco ini secara gratis atau secara cuma-cuma dapat kita download ataupun unduh di situs mereka secara langsung. Dan kemudian Cisco ini kita akan membuat suatu topologi, di mana topologi tersebut ada beberapa macam seperti topologi bus, ring, mesh, star, dan tree. Ya, di mana di sini ada 5 topologi yang akan nanti kita buat, ya, yang akan saya share kepada Bapak Ibu untuk melihat secara langsung topologi-topologi yang dimaksud, ya. Dan di sini kita diberikan beberapa komponen yang akan nanti kita input secara langsung di topologi tersebut, ya. Di sini saya share screen juga sudah bisa dilihat secara langsung. Ada 5 PC, ada 2 laptop, dan 1 printer, di mana di dalam ini terdapat jaringan yang terhubung secara langsung, ya. Kemudian nanti juga akan melakukan pengetesan secara routing sederhana kepada host dan klien, ya, di mana nanti kita menggunakannya menggunakan terminal dan juga melakukan ping test secara langsung, ya, antara komputer A dan komputer B atau antara printer dari laptop, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, baiklah, saya akan mulai share screen. Kita akan membuka share screen terhadap aplikasi Cisco dari Cisco Packet Tracer tersebut, ya. Di sini sudah saya munculkan atau sudah saya tampilkan dari Cisco aplikasi Cisco Packet Tracer tersebut, ya. Baik. Kemudian seperti yang kita sudah tahu kan, bahwa Cisco ini kita buat untuk topologi bus, ring, mesh, star, dan tree, ya. Baik, untuk bus, saya akan men-share terlebih dahulu untuk bus. Nah, tampilan bus yang sudah ataupun yang saat ini saya miliki adalah kurang lebih seperti berikut, ya. Di sini kita ada memiliki 5 komputer, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang terhubung secara langsung pada switch. Ini switch, ya. Kemudian juga di sini ada printer, ada laptop 2, dikarenakan memang kita disuruh untuk memberikan 2
laptop di dalam contoh topologi ini ya. Dan juga saya memberikan server di sini ya. Mungkin saya akan mencontohkan untuk melakukan ping terlebih dahulu. Pertama-tama kita bisa mengklik ikon komputernya. Kemudian pada tab yang berada di atas ini, teman-teman mungkin bisa pilih menu desktop ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman klik menu desktop, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini nanti banyak pilihan yang bisa teman-teman gunakan ya. Mungkin dari mengkonfigurasikan IP, ataupun menggunakan command prompt, ataupun mungkin kita sering dengar CMD ya, ataupun browser. Nah, teman-teman bisa menggunakannya. Tetapi sisi session ini kita lebih pada mengkonfigurasi IP dan juga akan melakukan ping antara komputer dan komputer lainnya. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan yang sudah saya lakukan, di mana IP konfigurasi yang saya lakukan di PC ini, di PC 5, di PC ini, oke, itu menggunakan IP 3.2. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman bisa nanti klik sekali klik ya, akan muncul seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan membuat komputer tersebut itu memiliki IP 192.168.3.2 ya. Nanti subnet masknya secara otomatis teman-teman terinput. Dan di sini saya buat default gateway-nya 1.1, 192.168.1.1 ya. Kemudian setelah kita men-setting ini, di sini kita men-settingnya secara statik ya. Kenapa teman-teman wajib untuk menginput IP address-nya ini? Karena kita statik ya, bukan dynamic ataupun DHCP. Oke? Kemudian juga mohon diingat sebelumnya kita akan melakukan ping pada komputer ini di komputer lain. Oke? Di sini ada 3.2. Kemudian kita akan beralih kepada komputer PC 6. Kita akan mengecek di sini ada 3.3. Nah, mohon diingat teman-teman, IP yang dimiliki setiap komputer itu tidak boleh sama. Kenapa? Karena teman-teman tidak akan bisa melakukan ataupun penginputan dikarenakan IP tersebut akan bentrok satu sama lain gitu ya. Dimaksudkan adalah ketika contohnya teman-teman punya rumah A dan tidak akan mungkin teman-teman akan membuat rumah A juga di lokasi yang berbeda, di lokasi yang sama. Dan itu akan membuat tamu-tamu teman-teman nanti akan bingung gitu ya. Jadi ketika contohnya teman-teman saat ini lagi berada di rumah A, wajibnya teman-teman harus informasikan ke teman-teman itu A gitu, gitu ya. Jadi dia nggak akan bisa berhubungan secara langsung, karena kita kan rencana kan pengen menghubungkan antara rumah satu sama yang lain ya, gitu ya. Kalau seandainya nanti kita buat A sama A, itu sama-sama aja dong gitu kan. Itu nggak ada perbedaan. Jadi kita buat nanti di sini A, sini B. Jadi ketika teman-teman nanti berada di A nih, dan teman-teman pengen melakukan komunikasi kepada B, tinggal melakukan ping ya, menggunakan terminal tadi ke lokasi B. Kita akan coba. Oke? Sekarang kita di 3.3 ya. Sebelumnya di PC 5 kita mendapatkan di 3.2. Baik, kita dicoba terlebih dahulu di ping. Teman-teman mungkin bisa buka di command prompt ataupun CMD. Ya, caranya adalah teman-teman bisa klik ping, ketik ping, masukkan IP dari PC 5 tadi 192.168.3.2. Baik, ya. Pastikan IP ini benar ya. Anda akan melakukan ping. Jikalau teman-teman sukses dalam hal melakukan ping terhadap komputer yang teman-teman tuju, dia akan menghasilkan IP seperti ini. Biasanya jikalau seperti ini,
itu dinyatakan sukses atau berhasil ya. Tetapi jikalau nanti muncul semacam request timeout ataupun RTO yang sering kita dengar, itu menyatakan bahwa IP teman-teman atau IP yang teman-teman lakukan komunikasi itu tidak berjalan secara lancar, ya. Dan di sini saya akan melanjutkan kepada topologi selanjutnya, yaitu topologi ring ya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa langsung nengok ya, kenapa sih ring namanya? Dari segi bentuknya saja sudah mirip bunderan, ya, bulatan ya. Bulatan di sini yang dimaksudkan adalah ring ya, di mana teman-teman bisa nengok secara langsung di sini adanya eh, adanya bulatan dalam sini, di mana di sini ada switch yang diterhubungkan ya secara langsung ya. Ya, mungkin kita perlu contohnya server utama nanti untuk terhubungkan secara langsung kan bisa saja ya, bisa saja. Baik. Di sini saya buat lebih fokus untuk pengecekan ini ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal adalah teman-teman itu bisa melakukan komunikasi antara A, B, C, dan D ya secara langsung. Oke. Nah, di sini kita sudah nengok contohnya tadi di bus ya. Di bus, situ terdapat ikon-ikon hijau. Apa sih maksudnya dari ikon-ikon hijau ini? Gitu ya. Ikon-ikon hijau di sini yang dimaksud adalah menyatakan bahwa komunikasi antara server, switch, dan komputer PC5 sudah terhubung secara baik. Ya, sudah terhubung secara baik, di mana komunikasi mereka dari satu sisi ke sisi yang lain itu sangat baik dan sukses. Ya. Kemudian juga kita disuruh untuk membuat topologi. Baik, kita membuat topologi star. Di sini juga ada topologi star ya. Ya. Kemudian juga di sini ada disuruh untuk buat topologi mesh ya. Nah, ini yang mungkin tampilnya agak pusing dilihat ya. Karena antara satu switch ke switch yang lain saling terhubung gitu ya. Switch A, switch B terhubung, baru dari switch B ke switch C terhubung lagi, nanti switch A terhubung ke switch C lagi. Nah, ya. Ini mungkin kita bisa cek terlebih dahulu. Ya, gitu. Oke, baik. Nah, di sini contohnya nih teman-teman nanya nih, ya. Nah, ini adalah topologi tree pohon, ya. Kalau teman-teman nengok secara langsung, topologinya mirip kayak pohon memang ya. Dari switch ke switch itu ada komputer dua dan bentuknya kayak pohon ya, kayak struktur, ya. Nah, contohnya nih, mungkin teman-teman bingung, ini kenapa ya caranya kok bisa dalam satu switch mungkin bisa banyak ya. Contohnya kayak seperti ini tadi. Ini kenapa bisa banyak? Itu simpel saja. Teman-teman tinggal klik di switch. Di sini teman-teman bisa tinggal langsung drop and drop. Contohnya ini kan teman-teman cuma hanya memiliki port 4 ya. Teman-teman bisa matikan, langsung drag dari sini ke tempat yang teman-teman pengen tambahkan. Contohnya seperti ini. Nah, selepas teman-teman menginput seperti ini, tinggal dinyalakan kembali. Nah, gitu. Nah, ini kenapa di sini merah nih?
Karena switch yang barusan kita matikan dan telah kita hidupkan kembali sedang secara loading. Nah, ini akan loading. Kenapa dia kuning-kuning ini sedang mencoba komunikasi antara yang lain ya. Baik. Di sini ada star, ring, bus, dari sini ada mesh, baru di sini ada tree ya. Nah, oke, baik. Mungkin itu penjelasan singkat saya di 20 menit ini untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari soal-soal yang mengacu pada ujian teknik informatika mata kuliah komunikasi data. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mungkin jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore.